Udah masuk. Ibu udah masuk. Mohon maaf, Pak Sugi, jaringan tiba-tiba jaringannya jelek sekali. Iya, tidak apa-apa. Halo. Suara saya terdengar jelas. Sangat jelas, Kanti, sangat jelas. Nah, ya, ini backgroundnya di saya alhamdulillah lancar. Iya dong, punya Ibu. Gak apa-apa, Teman-teman, ditunggu aja, no problem. ya Saya teman-teman siap. mahasiswa. Pakai Jumlahnya berapa? mahasiswa saya nih nggak tahu nih, kayaknya nanti lihat aja berapa Mas. Kayaknya tadi sih 60 tadi siang. Hmm, hmm. Tadi siang 60. Berapa banyak mahasiswa? 60 hari ini. 60. Iya. Oh ya, kematian. Mana Ti? Biodatanya Ti. Halo, Sudah mulai. halo. Sudah ada suara. Ada biodatanya. Nanti mulai aja dengan Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Suki dan semuanya sudah dengar suara saya? Saya terdengar jelas. Jelas ya Ibu ya? Jelas. Ya, Ibu salam kenal ya. Tadi mungkin kepotong karena sinyalnya nggak ada. Hilang tiba-tiba sinyalnya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Ya, Ibu salam kenal. Saya punya nama Eni Lis. Saya ngajar di STKIP Ar-Rahmaniyah sudah 15 tahun, Ibu. Oh, iya, iya. Di kampus Gunadarma sudah 22 tahun, Ibu ngajarnya. Jadi Wah, saya harus banyak belajar nih sama Ibu. saya yang belajar sama Ibu. Ibu kan sudah duluan dokternya. Ya, saling sharing. Iya, Ibu. Mohon maaf, Ibu, saya kan mungkin baru kenalnya hari ini ya, dari Bu Anti. Waduh, ini Pak, ini gimana? HP-nya Bu Anti, saya nggak bisa, ini mau baca ini biodatanya Ibu, Bu Sugi. Nggak tahu itu mana filenya. Mohon maaf, Ibu, sebentar. Namanya di HP orang. Biodata Ibu belum kebaca. Ya, Ini mahasiswa yang hadir udah berapa ya? Bisa? Biodatanya ke close. Dibuka lagi, tolong.
Ibu mungkin sudah kita bisa mulai ya Bu ya? Udah ya? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin hari ini pada mahasiswa dan juga Ibu kita akan kuliah umum yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sugiyarti. Dulu ke MPD, Magister Pendidikan ya. Kemudian mungkin NRP atau NIP 1979 010 32 00 31 22 004. Pangkat atau golongan pembina tingkat 1/4B, pengawas KCD 3 Jawa Barat. Profil Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ketua PMP SMAN 5 Depok, Asesor PPG Kemendikbud Ristek, Komite Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar, Kemendikbud Ristek. Instruktur VCT Online Jawa Barat berbagi informasi terbaru tentang pembelajaran menyongsong era revolusi 4.0. Instruktur Microsoft 365 level 100. Pengalaman bekerja guru biologi SMAN 5 Depok tahun 2003 sampai sekarang. Guru Nurul Fikri tahun 2000 sampai 2003. SMP Muhammadiyah Cisalak 1996 sampai tahun 2000. Prestasi juara 1 guru SMA berprestasi Kota Depok tahun 2017. Juara 1 guru berprestasi Kota Depok tahun 2016. Yudisium terbaik Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Juara 2 guru SMA berprestasi Kota Depok tahun 2019. Juara 2 guru SMA berprestasi Kota Depok tahun 2014. Juara 3 guru SMA favorit SMAN 5 Depok tahun 2006. Juara 3 guru SMA berprestasi KCD 2 Jawa Barat tahun 2019. Penghargaan Lencana Pancawarsa 4 Warda Jawa Barat. Mungkin profil Ibu dan CV Ibu sudah saya jelaskan. Mungkin kita perkuliahan sudah kita bisa mulai ya Ibu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih Bu. Waktu dipersilahkan untuk Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat para mahasiswa, mahasiswi dari STKIP PGSD Ar-Rahmaniyah, dan yang terhormat Ibu moderator yang keren yang pada kesempatan kali ini sudah memperkenalkan saya. Langsung saja mohon izin untuk berbagi tentang pembuatan modul ajar pada kurikulum Merdeka.
Selebihnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini, apakah suara saya terdengar juga, Bu? Jelas, Bu. Baik. Alhamdulillah Pada jelas. kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang modul ajar pada kurikulum Merdeka, bahwa modul ajar pada kurikulum Merdeka, yang insya Allah disampaikan oleh saya, Sugiyarti MPD, Dr. Sugiyarti MPD, pengawas dari KCD 2 Provinsi Jawa Barat. Di sini nanti bisa juga lihat tentang konten saya di Sugiyarti Li, Instagram Sugiyarti Suwandi 1980, dan di Facebooknya Sugiyarti Suwandi. Sudah diperkenalkan tadi, S2 S3 dari Universitas Negeri Jakarta, instruktur VCT batch 4-7 Jawa Barat, Google Master Trainer, asesor PPG, dan komite pembelajar. Saya juga adalah penulis 30 buku ber-ISBN, mendapat rencanakan Keren. Jawarsa 4 Warda banget. Jabar, dan Yudisium Terbaik 2012. Nah, untuk narasumber untuk 3 tahun terakhir dari Provinsi Jawa Barat, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pengembangan literasi, dari Program Adiwiyata BPLHD Provinsi Jawa Barat, dan narasumber juga di Seminar Penelitian Pendidikan Moderasi di Majelis Taklim Kementerian Agama, di UIN Syarif Hidayatullah untuk Seminar Nasional Pendidikan Biologi, di UHAMKA Pengembangan Kelas Digital Berbasis Office 365, di KCD 2 Jawa Barat tentang pembelajaran digital Microsoft Sway, dan di Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia tentang literasi nasional, dan dari Kementerian Agama narasumber sebagai rumah sebagai pusat belajar di 2021, dan di IGTIK Kementerian Republik Indonesia tentang pembuatan animasi pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah di sebagai DKT Theory of Change Kurikulum Merdeka di Kemdikbudristek 2022. Selanjutnya dari Trisakti pelatihan Basic Teaching Skill tentang pembelajaran bagaimana mengajar yang baik di Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti. Selanjutnya di sini juga dari IGI Kabupaten Majalengka tentang literasi digital sebagai materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Lalu apa sih modul ajar? Nah, sekarang kita masuk. Mungkin para mahasiswi, ini kita pernah mendengar yang namanya modul ajar. Yang kita tahu, modul ajar kalau di perkuliahan adalah bahan ajar yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru dosen untuk proses pembelajaran kita. Tetapi di sini kita akan bahas hubungannya dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita akan bahas tentang merancang modul ajar pada kurikulum Merdeka. Lalu bagaimana agar kurikulum Merdeka ini, modul ajar yang kita buat ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, yang perlu diketahui bahwa konsep modul ajar, di sini kita bisa lihat di kurikulum Merdeka bahwa modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Nah, mungkin para mahasiswa, mahasiswi dari PGSD pernah dengar yang namanya RPP. Nah, itu nama lain adalah sekarang di kurikulum Merdeka adalah modul ajar. Jadi beda ya, ketika kita lihat modul ajar pada saat perkuliahan berarti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, tetapi kalau di modul ajar pada kurikulum Merdeka yaitu sama seperti halnya RPP, karena sejumlah alat, sarana media, metode, petunjuk itu yang dibuat secara sistematik. Sehingga ketika suatu saat Bapak Ibu guru hebat dari STK PGSD ini ada yang berhalangan, minimal modul ajar itu ketika ada guru infal bisa menggantikan apa yang diajarkan sesuai dengan modul ajar yang
Bapak Ibu buat, Bapak Ibu guru hebat. Ini kan calon-calon Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, selanjutnya modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu diketahui bahwa kalau dulu kita diharapkan titik akhir dari perilaku adalah berkarakter. Nah, untuk kurikulum Merdeka di sini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di dalam kurikulum Merdeka disebut juga ada CP. CP itu adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini sudah diberikan oleh pemerintah dan sifatnya tidak bisa diubah-ubah. Jadi, disesuaikan dengan sekolah sesuai dengan alur serta profil pelajar Pancasila juga demikian sudah disiapkan. Nah, di sini kita lanjut lagi bahwa modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap. Mungkin kita dengar ya, kalau dulu kelas 1, 2, 3, sampai kelas 12. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu disebut dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Nah, di sini poinnya. Sehingga di sini bisa mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang paling penting adalah guru perlu memahami konsep modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan yang pastinya bermakna. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, komponen modul ajar apa? Di sini ada beberapa sampling bahwa guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan. Nah, nanti saya berikan linknya di dalam link deskripsi. Jadi nanti di sini modul ajarnya sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Karena kurikulum Merdeka, jadi sekolah pun nanti boleh memilih. Ada 3 macam. Ada namanya Merdeka Belajar, ada Merdeka Berubah, dan ada Merdeka Berbagi. Kerennya di kurikulum Merdeka, modul ajarnya sudah disiapkan. Hanya kita ATM. Amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah. Sebagai contoh, modul ajarnya untuk daerah dekat laut. Nah, untuk di Depok, wah kayaknya tidak sama nih. Berarti disesuaikan dengan karakteristik yang ada di Depok di perkotaannya untuk sampling contohnya. Seperti itu. Itu namanya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, yang pastinya modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Ibarat rumah, ada bagian-bagian yang utama. Tetapi ada juga aksesorisnya. Yang kita bahas di sini adalah yang utamanya, seperti itu ya. Selanjutnya, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Selanjutnya di sini, Bapak Ibu guru hebat, yang pastinya bahwa komponen modul ajar ini, yang pertama adalah, yang paling utama itu adalah informasi umum. Seperti halnya kita membuat RPP, pasti ada identitas sekolah. Selanjutnya, kompetensi awal yang diharapkan, yang dimiliki oleh siswa, profil pelajar Pancasila, selanjutnya sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk komponen inti adalah tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini namanya komponen modul ajar lengkap. Dan yang pastinya ada lampiran ya, yaitu ada lembar kerja peserta didik atau namanya LKPD. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Selanjutnya ada glosarium atau istilah-istilah yang penting. Dan yang pastinya ada yang disebut dengan daftar pustaka. Nah, ini komponen ajar ini namanya komponen modul ajar lengkap. Nah, yang paling utama, untuk yang simple,
hanya dibutuhkan yang pertama adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Itu 3 wajib dimiliki. Kalau ini yang disampaikan saya adalah komponen modul ajar lengkap. Selanjutnya, komponen modul ajar yang tadi sudah disampaikan, yang pertama adalah identitas modul. Di sini informasi tentang modul pada saat kita buat yang pasti nama Bapak Ibu guru hebat ya. Selanjutnya institusi dari sekolah mana. Selanjutnya tahun disusunnya kapan. Selanjutnya jenjang sekolah SD, SMP atau SMA. Nah, di sini kelas juga ditulis dan alokasi waktu yang digunakan untuk proses pembuatan tadi di identitas modulnya. Selanjutnya, kompetensi awal. Kompetensi awal di sini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik. Nah, kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Berarti kita memberikan pertanyaan yang membuat kemampuan anak itu kita bisa tahu seberapa besar anak-anak itu siap untuk mempelajari materi yang akan kita berikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada profil pelajar Pancasila. Di sini adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan karakter peserta didik adalah profil pelajar Pancasila yang disebut dengan PPP. Nah, di sini tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Nah, di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya. Jadi, hanya sebagian sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Misalnya, bekerja sama, bergotong royong, takwa kepada Tuhan. Jadi, misalnya hanya 3 saja tidak apa-apa. Yang penting nanti dimasukkan ke dalam modul ajar yang disusun. Selanjutnya, nanti di dalam profil pelajar Pancasila ada dimensi profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Nanti di sini, Bapak Ibu guru hebat, materinya apa? Misalnya tentang biologi. Berarti nanti dimasukkan juga konsep biologinya, kegiatan proyeknya, misalnya mau pengamatan atau misalnya mau praktikum. Nah, asesmennya juga begitu. Asesmen yang digunakannya seperti apa? Apa tes tertulis, apa tes lisan, dan yang pastinya bahwa setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur. Misalnya dalam praktikum, di sana kita masukkan contohnya bergotong royong, selanjutnya beriman atau bertakwa kepada Tuhan seperti itu. Dan yang pasti sarana dan prasarana dimasukkan ke dalam modul ajar. Nah, untuk sarana prasarana ini difleksibelkan sesuai dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu memanfaatkan sarana prasarana yang minimal di sekolah tetapi dapat menghasilkan hasil yang maksimal, seperti itu. Dan target peserta didik diharapkan di sini tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Mungkin coba kita refleksi berapa banyak ilmu yang telah kita miliki, tetapi pada saat belajar masih bingung, ini tugasnya apa ya? Ini manfaatnya apa ya dalam kehidupan kita? Sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, nanti kita bisa cek. Nanti ada pembahasan khusus, ada gaya belajar dengan audio, ada juga yang memiliki kesulitan bahasa, pemahaman materi ajar. Nah, di sini yang sangat diperlukan setiap guru mampu mengetahui konsep dari belajar siswa-siswinya. Jadi perlu tahu nih Bapak Ibu guru hebat, anaknya belajarnya secara audio, visual, atau kinestetik. Seperti itu. Dan selanjutnya, model pembelajaran bisa dilaksanakan dengan 2 macam. Boleh secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Pada saat kemarin, mungkin kita menggunakan ini ya, PJJ daring, tapi juga boleh di luar jaringan. Atau bisa juga menggunakan keduanya yang disebut dengan blended learning. Dan yang pastinya untuk komponen yang kedua, komponen inti yang tadi sudah dijelaskan,
bahwa komponen inti ini sangat penting, bahwa ini adalah yang akan dituju oleh Bapak Ibu guru hebat ketika melihat siswa-siswi dengan keberagaman murid dengan asesmen yang digunakan. Dan yang pastinya pada saat ini bentuknya juga yang simple, yang mudah, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang maksimal dari siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya komponen inti yang kedua adalah pemahaman bermakna. Jadi, contohnya di sini, ketika kita memberikan materi tentang satu materi, contohnya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Apa maknanya? Oh, ternyata kita harus bersama-sama. Oh, ternyata kita juga harus adaptasi. Ini yang diutamakan. Sehingga ada O atau AH yang diperoleh dari proses pembelajaran. Bukan hanya transfer knowledge, tapi juga transfer makna dari pembelajaran. Nah, dan yang pastinya pada saat pembelajaran perlu ada pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik? Pertanyaan yang menumbuhkan rasa ingin tahu ya, ketika kita mau mengajarkan kepada anak. Contohnya nih, guru matematika. Kenapa kita perlu belajar matematika? Siapa yang tadi diberikan uang sama ayah ibunya 10.000? Tadi diberikan untuk ongkos 5.000, sisanya berapa? Jadi kan anak tahu, oh ternyata ini ada manfaatnya. Atau contohnya lagi untuk mendorong pertanyaan pemantik di sini. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Bisa kita balik kalau untuk anak SD. Apa yang membuat teman kamu senang dengan kamu? Gitu. Siapa yang suka berbagi dengan temannya ketika membawa makanan dari rumah? Seperti itu. Di sini, atau kalau hubungannya dengan cerpen, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Jadi membuat anak berpikir out of the box, artinya tidak sesuai dengan yang monoton, tetapi kita buat anak itu lebih kreatif dan berpikirnya lebih kritis dalam diri peserta didik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran ini boleh dengan pendahuluan, selanjutnya ada inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi, komponen modul ajar yang tadi sudah disampaikan banyak, intinya yang paling utama adalah yang pertama adalah tadi ada tujuan. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen. Seperti itu. Nah, asesmen ini tadi sudah disampaikan bahwa asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran. Ibarat Bapak Ibu guru hebat sudah melakukan proses pembelajaran, ini paham tidak ya siswa-siswi saya? Seperti itu. Nah, jenis asesmen ini ada 3. Ada diagnostik, ada formatif, asesmen selama proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Bedanya di mana? Untuk asesmen diagnostik, Bapak Ibu guru hebat, ini disebut dengan non-kognitif. Apa itu non-kognitif? Berarti intinya tidak membuat nilai. Jadi ketika mereka menjawab itu tidak ada nilai yang ada di dalamnya, hanya mengetahui. Misalnya mengetahui tentang latar belakangnya, ibunya, selanjutnya sikapnya. Contohnya pada saat proses pembelajaran. Siapa yang di rumahnya tadi senang? Siapa yang sampai sini muram? Siapa yang sampai sini sedih? Nah, itu kita mengetahui bahwa dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka, kita memanusiakan manusia. Artinya, kesiapan dulu terhadap proses pembelajaran, misalnya diberikan stiker. Siapa yang hari ini sedih, coba tempel stiker. Bapak Ibu guru hebat yang pastinya buat kreatif ya. Ada gambar sedih, ada bulatan, dibuat senyum, ada cemberut. Nah, ketika Bapak Ibu mau mulai, coba sekarang tempelkan perasaan kalian ketika mau mulai pembelajaran dengan Ibu.
Kalau setiap belajar nanti sedih semua, wah ini guru BP kena. Jadi itu yang membuat kita paham. Jadi bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga mengetahui diagnostik dari siswa-siswi Bapak Ibu guru hebat. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu asesmen selama proses pembelajaran. Jadi kebersamaan, beliau dari siswa-siswi banyak bertanya, ada juga yang menjawab pertanyaan, atau misalnya menemukan uang temannya. Wah, berarti ini kita hitung juga bahwa dia itu bagus dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya asesmen pada akhir proses pembelajaran yang disebut dengan sumatif. Nah, sumatif itu artinya Bapak Ibu guru hebat mengetahui hasil dari proses pembelajaran paham atau tidak. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui dari sumatif ini siswa-siswi yang nantinya akan remedial atau akan diberikan satu proses untuk pengayaan. Jadi tetap kita mengetahui bahwa anak ini mencapai sesuai dengan tujuan atau tidak. Nah, selanjutnya dari asesmen, kita bisa lihat ada asesmen sikap. Kalau asesmen sikap, kita bisa lihat dari observasi, dari penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan yang pastinya performa pada saat proses pembelajaran, siswa-siswi boleh juga presentasi, drama, pameran hasil karya, dan jurnal. Dan untuk tertulis, boleh tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah. Ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi boleh dipilih sesuai dengan kebutuhan pada saat Bapak, Ibu guru hebat mengajar. Nah, selanjutnya pengayaan atau remedial. Jadi kurikulum Merdeka perlu ada pengayaan, tetap ada. Ada remedial, tetap ada. Karena kita tahu bahwa siswa-siswi kita itu bervariasi. Seperti itu. Nah, remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Jadi, konsep yang salah adalah ketika anak nilainya rendah. Misalnya nilainya 4. Pada saat ulangan nilainya 4, pada saat remedial diberikan soal yang sama pada saat ujian. Itu sangat tidak manusiawi. Guru yang baik adalah ketika soal itu ada 10, ada anak nilainya 4, berarti yang salah 6. Yang diremedialkan adalah 6 soal yang salah. Sehingga itu akan menjadi pemicu anak untuk belajar lebih giat. Seperti itu. Tapi yang pasti sebelum remedial diberikan pengulangan sehingga anak tersebut menjadi nilainya lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, di sini bahwa lampiran itu Bapak Ibu guru hebat bisa buat dalam bentuk lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi. Selanjutnya kita tambahkan juga bahan bacaan guru dan peserta didik. Dan yang pastinya untuk lampiran ada glosarium. Apa itu glosarium? Kumpulan istilah dalam satu bidang. Misalnya ada istilahnya yang asing, nanti bisa dimasukkan ke glosarium. Misalnya kalau dalam biologi, misalnya fenotip. Nah, itu kan istilah ya yang berbeda. Maka kita buat keterangan fenotip itu artinya apa. Selanjutnya di sini kita masukkan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Jadi Bapak Ibu guru hebat, sumber belajarnya boleh dari buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, atau dari narasumber yang lain. Nah, tadi saya sudah sampaikan, apa sih bedanya kurikulum Merdeka modul ajar dengan yang K13? Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, ketika kita buat modul ajar, yang dilihat itu adalah capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, capaian pembelajaran nih, di dalam tampilan yang sudah diberikan oleh pemerintah di kurikulum Merdeka, contohnya seperti ini untuk anak SD.
ini ada fase A. Fase A itu untuk anak kelas 1 dan 2. Untuk 1 dan 2, jadi di sini Bapak Ibu guru hebat akan dapat seperti ini tulisannya. Kita lihat ada warna kuning. Warna kuning ini menunjukkan adalah kompetensi, yaitu mengamati, menyusun dan menjawab, membuat prediksi, berpartisipasi dalam penyelidikan, mengeksplorasi untuk mendapatkan ciri-cirinya apa Bapak Ibu guru hebat? Ini disebut dengan KKO, kata kerja operasional. Jadi di sini sudah diberikan oleh pemerintah dan saya juga sudah berikan juga linknya kepada Ibu Anti untuk capaian dari pembelajaran seperti itu. Nah, yang warna hijau ini adalah konten. Kebayang ya Bapak Ibu guru hebat, kalau dulu materinya banyak tapi sekarang hanya sedikit. Fenomena dan peristiwa, panca indera, objek dan peristiwa di lingkungan sekitar, alat sederhana. Nah, ini kerennya Bapak Ibu guru hebat yang disebut dengan kurikulum merdeka. Merdekanya di mana? Merdekanya adalah konten yang fenomena dan peristiwa, panca indera, objek dan peristiwa di lingkungan sekitar dan alat sederhana ini diberikan selama 2 tahun. Nah, merdekanya adalah guru-guru mampu memberikan atau menganalisis dari capaian pembelajarannya. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan, ada konten kita bedakan dalam konten dan kompetensi. Konten ini artinya materi yang disampaikan, kalau kompetensi adalah kata kerja operasional. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu guru hebat. Kita buat rumusan tujuan pembelajaran seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf masih di mute. Di sini berisik, saya pindah dulu tempat. Pindah Bu sebentar Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini mohon maaf banget saya barusan berisik. Ibu maaf dengar suara saya? Oh, sangat jelas. Jelas Ibu. Mohon maaf barusan berisik banget jadi saya nggak begitu nanggap. Terus Ibu menyampaikannya cepat sekali. Cepat banget. Cepat banget Ibu menyampaikannya. Luar biasa Ibu. Ini ada mungkin mahasiswa ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu sampai kita waktunya sampai jam berapa ya Bu? Oh, kemarin sih dari jam 4:30 sampai jam 6. Oh, sampai jam 6 ya Bu. Jadi 1,5 jam ya Bu ya. Oh, tapi tergantung Ibu. Kalau misalnya tadi ada ya. yang ingin ditanyakan di materi, karena sebenarnya setelah ini mau dibuat modul digitalnya seperti itu. Tadi itu adalah konsep awal, setelah itu modul digital. Tapi saya menyerahkan kembali berapa durasi yang dibutuhkan. Mangga. Ini mohon maaf Bu, saya pakainya kan di HP nggak kelihatan ada mahasiswanya berapa yang ikut. Ini luar biasa tentunya. Ada 55 Bun. Ada 55 ya Ibu. Jadi luar biasa saya menerima pembelajaran juga, pengetahuan juga dari Ibu tentunya gitu kan. Ini menambah wawasan kami dan menambah ilmu buat kami dan para mahasiswa gitu kan Ibu. Mungkin saya serahkan kepada mahasiswa, ada yang mau bertanya silahkan. Ini sangat bagus sekali tentunya untuk pembelajaran kita, konsep modul ajar yang disampaikan Ibu. Mungkin saya kan ngajarnya di bidang psikologi ya Bu. Mungkin ini ada yang menyampaikan, dosennya saya entah siapa. Ini tentunya menambah pengetahuan yang luar biasa menurut saya. Bagi mahasiswa tentunya kita kan butuh dengan pembelajaran RPP atau konsep modul bahan ajar itu Bu. Ini mahasiswa ada yang mau bertanya silahkan. Halo.
Ini mungkin Kalau campuran. Iya, iya, Bu. iya Ibu. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa saya contoh sharekan modul ajar yang sudah jadi, boleh, Bu? Sambil Boleh menunggu sekali, saya mahasiswa. tunggu Bu tentunya. Iya, saya tunggu Bu. Tentunya itu untuk menambah ilmu buat mahasiswa tentunya. Bagi saya juga iya penambahan ilmu juga. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya tentunya yang luar biasa. Ibu begitu banyak prestasi yang didapat dan penghargaan-penghargaan yang Ibu dapat. Tentunya menambah wawasan buat mahasiswa kami Ibu tentunya. Kalau seandainya sudah ada modulnya, kami tunggu Ibu. Oh, ada nih. Jadi nanti saya akan berikan juga linknya kepada Iya Bu Ibu. Anti atau secara keseluruhan Iya SD Bu. kelas 1 sampai kelas 6. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Mungkin Ibu kalau tidak ada yang mahasiswa yang bertanya, mohon maaf banget karena di ruangannya barusan saya ramai sekali, saya nggak begitu nanggap. Ini saya pindah ruangan, masih aja berisik Bu. Pindah sini masih berisik, pindah sini berisik gitu kan. Seperti itu Ibu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Saya sangat memahami dengan keberagaman dan waktunya juga. Dengan bergabung 53 ini juga sudah sangat keren sekali, Bun. Gitu. Iya, iya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya ya, buat kami sangat luar biasa tentunya kami mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan juga bagi saya dan mahasiswa tentunya. Ibu ini ada penambahan waktu dari Ibu atau tidak? Kalau seandainya tidak, apakah ada mahasiswa yang mau bertanya? Coba dijawab sama mahasiswa salah satunya. Halo. Enggak ada yang jawab nih mahasiswa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Udah cukup Bu Waalaikumsalam. penjelasannya. Sudah cukup ya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan, Boleh. silakan. Nama Iya. saya Vera Fajarwati dari PGSD semester 5 Semester kelas berapa? malam ya, Bu. Oke, iya, Vera, iya. Saya mau tanya, Bu. Kan kita nih menyusun RPP itu dari awal pembelajaran ya, Bu. Biasanya Iya. dari awal semester gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah soal untuk UTS atau UAS itu harus saya bikin bersamaan dengan RPP atau lebih baiknya kayak gimana gitu, Bu? Oke, terima kasih. Udah pertanyaannya, Vera? Sudah, Bu, cukup segitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Vera. Pertanyaannya mungkin Ibu langsung dipersilakan kepada Ibu tentunya. Baik, Monggo, Ibu. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nilis Ya. atas kesempatannya. Untuk Ananda Vera, biar semangat, jalan-jalan ke Sumatera, jangan lupa memberi duren. Salam hormat untuk Ananda Vera, pertanyaannya Cakep. sangat keren. Makasih Luar banyak, biasa, Bu. Iya, iya. Ya, izin saya menjawab ya, Ananda Vera. Tadi Bu. kita sudah, suara saya terdengar? Iya, Bu, jelas. Terdengar, iya. Bu, jelas, Bu. Karena tadi terlalu cepat, saya akan pelan-pelan jawabnya. Iya, Bu, saya nanggap. Mungkin saya dalam. Tapi kalau dari audiens, tadi kecepatan enggak, Nak? Tidak Ibu. Kalau Oh, anak-anak tidak. mungkin beda, Bu. Kalau saya kan udah Enggak, Bu, usianya menurut udah. saya cukup, Bu. Iya, baik. Jadi saya mengimbangi dari audiens. Jadi Iya, untuk pertanyaan yang keren, memang setiap guru, apalagi Ananda Vera nih udah semester 6 ya, ketika kita buat RPP, dulu Semester namanya 5, RPP. Bu. Oh, semester 5, 5. Ibu. Oke. Oh, semester 6, Bu. Cepat lulus nih, Bu. Amin, amin. Amin. Nah, untuk pembuatan RPP, untuk di kurikulum Merdeka, namanya berubah. Cuma sebutan nama berubah, tetapi intinya hampir sama tadi ya. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada yang namanya asesmen. Nah,
Hubungannya tadi, Bu, kita di awal semester kan buat RPP. Untuk di kurikulum Merdeka namanya tadi modul ajar. Begitu ya. Berdasarkan Permendikbud nomor 262/M/2022. Ananda Tiara bisa di silent dulu, Nak. Ananda Tiara sepertinya bocor, jadi suaranya masuk. Oke, terima kasih Ananda Tiara atas kerjasamanya. Saya izin lanjut lagi. Jadi pada saat kita membuat RPP yang sekarang disebut dengan modul ajar, diharapkan kita membuut soal secara utuh, lengkap. Bukan udah Bu kuliah, apalagi di rumah juga. Biasanya, jelasin mulu. Maaf Bu, masih ada suara bocor Bu. Jadi nggak begitu iya, jelas. Ananda Karina. Ananda Karina. Di-mute tolong mahasiswa ya, ya Nak. Ananda Karina Mahasiswa sudah. tolong di-mute dulu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Ananda Karina. Jadi dilanjut lagi, Bapak Ibu guru hebat nih yang sudah semester 5, Ananda Vera, ketika kita buat RPP, itu kita akan buat sedemikian rupa secara lengkap. Biasanya ada yang namanya lampiran. Nah, nanti di sini kita lihat ya. Pada saat kita buat di sini, saya buka slide-nya yang tadi, asesmen. Nah, di sini pada saat kita buat modul ajar, itu ada yang namanya asesmen. Asesmen itu yang khusus untuk UTS atau UAS bisa masuk ke sumatif. Tetapi biasanya pada saat kita mengetahui satu bab selesai atau namanya satu capaian pembelajaran selesai, nanti kita akan menganalisa. Oh, ternyata di bab ini ada yang sulit, yang mana? Selanjutnya, anak-anak yang sudah bisa berapa banyak? Biasanya, Bapak Ibu guru yang hebat itu membuat soal dengan analisis beda. Analisis beda artinya yang mendapat nilai tertinggi berapa orang, yang terendah berapa orang, yang berada di tengah-tengah berapa orang. Itu namanya analisis beda. Ketika dalam satu sekolah, dalam satu kelas yang di remedialnya sampai 60%, berarti Bapak Ibu guru hebat menyesuaikan soal dengan diperbaiki cara mengajarnya. Karena sangat tidak elok ketika kita sudah buat soalnya begitu indah, tetapi tidak bisa dipahami oleh siswa-siswi yang akan kita ukur seperti itu. Jadi soal UTS dengan soal UAS kita buat lebih dahulu tidak apa-apa dibuat secara lengkap, tetapi di tengah perjalanan ketika kita melakukan asesmen sumatif satu capaian pembelajaran atau satu bab, wah ternyata nilainya banyak yang remedial, berarti soalnya diperbaiki, mungkin dari tata bahasanya. Selanjutnya proses pembelajarannya, misalnya yang dahulunya banyak ceramah, bisa diganti dengan playgroup atau misalnya dengan banyak praktek atau namanya peer counselor. Artinya pembelajaran dengan teman sebaya, seperti itu. Nah, itu yang namanya assessment for learning. Jadi asesmen untuk memperbaiki cara proses pembelajaran. Seperti itu. Karena guru yang baik adalah guru yang selalu melihat perkembangan siswa ketika nilainya jelek atau kurang bagus, dilakukan remedial. Kalau sudah lebih baik, maka dilakukan pengayaan. Seperti itu. Jadi sifatnya insidental, lihat dari situasinya. Begitu ya, Ananda Vera. Baik Bu, terima kasih. Satu lagi boleh nggak Bu mau tanya? Oh boleh, buat Ananda Vera. Saya mau tanya berapa Bu, lagi juga boleh. di kurikulum Merdeka ini kan tadi Bu bilang namanya bukan RPP ya Bu. Saya mau tanya, saya masih terbiasa dengan RPP gitu ya Bu bilangnya. Itu ya. Itu KD dan KI-nya sebetulnya masih diperlukan ada di RPP apa bagaimana Bu? Oke, pertanyaan yang keren sekali nih. Yang perlu diperhatikan,
Bapak Menteri kita namanya Mas Nadiem menginformasikan pada bulan Februari 2022 itu diluncurkan namanya pilihan untuk sekolah. Gitu ya, Ananda Vera. Jadi ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah Merdeka Belajar. Nah, kalau Merdeka Belajar itu berarti menggunakan kurikulum 2013. Kurtilas ya, Bu? Jadi kalau kurikulum 2013 gunakannya apa? Masih ada KD, KD1, KD2, KD3, seterusnya ya, Nak ya. Ada 4 ya, Seperti betul, Bu. itu. Itu namanya kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, kalau Merdeka namanya berubah, berarti dia tidak gunakan KD, tapi gunakan CP yang dari pemerintah. Untuk CP-nya, Ibu sudah berikan kepada Ibu dosen nanti bisa di-share. Itu lengkap untuk semua mapel. Seperti itu. Baik, Dan Bu. kalau untuk Merdeka Berbagi, itu berarti gunakan CP. CP tadi kepanjangannya apa? Capaian Pembelajaran. Capaian Jadi, pembelajaran. keren. Jadi kalau di kurikulum 2013 namanya kompetensi dasar, kalau di kurikulum Merdeka namanya capaian pembelajaran, begitu. Beda nama dan di capaian pembelajaran seperti ini saya buka lagi sambil bedanya di mana nih? Bentar ya, ini bedanya seperti ini. Terlihat nggak bagian saya? Lihat nggak catatan yang ada di samping? Terlihat, Bu. Ya, baik. Nah, ini contoh capaian pembelajaran. Kalau dulu kan ada KD1, ada KD2, KD3 gitu ya. Nah, di sini terbayangkan sangat simpel. Dia gunakan fase A. Jadi, kalau untuk kurikulum Merdeka, fase A itu kelas 1 dan 2. Fase B, kelas 3 dan 4. Fase C, kelas 5 dan kelas 6. Nah, seperti itu. Jadi di sini tidak ada yang namanya KD. Ini contoh dari kurikulum Merdeka untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Namanya IPAS. Ya. Jadi fase A, berarti ini kelas berapa? Kelas 1 dan 2, Bu. Oke, keren. Nah, kompetensinya yang mana, Bu? Kan kalau di kurikulum 2013 namanya kompetensi dasar ya. Nah, di kurikulum Merdeka itu kompetensinya di dalam satu kalimat ini. Kita cari yang KKO. Masih ingat KKO apa? Kata kerja operasional. Jadi yang aktif, nah contohnya di sini mengamati, menyusun dan menjawab pertanyaan itu kata kerja operasional ya. Ini namanya kompetensi. Nih, berpartisipasi, melakukan, mendapatkan gitu. Itu namanya kompetensi. Di sini kompetensinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Yang kata kerja operasional. Materinya yang mana? Yang warna hijau. Nah, ini namanya konten. Kebayang tidak? Satu kalimat ini, satu paragraf ini dijelaskan selama 2 tahun. Itu yang namanya kolaborasi guru kelas 1, kelas 2 agar tidak rebutan materi. Nah, di sini namanya merdeka. Di sini ya merdekanya. Misalnya kelas 1 diajarkan panca indera dan fenomena alam. Kelas 2 objek dan peristiwa di lingkungan sekitar dan alam sederhana. Jadi satu tulisan ini boleh dijelaskan selama 1 tahun di fase A dengan kelas 1 dan 2. Begitu ya. Jadi dia lebih simpel, lebih merdeka, tergantung dari gurunya. Terbayangkan? Baik, Bu. Terima kasih.
Jadi lebih enak mana? Merdeka atau kurikulum 2013? Sebetulnya karena masih terbiasa mungkin ya, Bu. Mm-mm. Sebetulnya kalau lebih simpel sih kalau kata saya yang kurikulum merdeka ya, Bu. Karena kita bisa bersama-sama, bisa berkolaborasi begitu. Apalagi kalau Bapak Ibu guru hebat nih menggunakan akun belajar ID. Jadi kerjaannya bisa berkolaborasi. Sudah punya akun belajar ID? Sudah, Bu. Oke, sudah pernah masuk ke platform Merdeka Mengajar? Baru 1 kali, Bu. Belum, Bu. Nah, belum. Bapak Ibu guru hebat nanti boleh ya, nanti kalau mau tanya juga boleh. Jadi nanti masuk ke platform Merdeka Mengajar itu dengan akun belajar ID. Nanti di sana contoh modul ajar ada, capaian pembelajaran ada, bahan ajar semuanya ada. Jadi semuanya sangat lengkap seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya izin share screen contoh dari modul ajar yang sudah jadi, apakah diizinkan? Boleh, Ibu. Ibu stop share dulu ya, karena beda folder. Atau sambil menunggu tidak apa-apa, kalau ada yang mau bertanya, mangga dipersilahkan. Sambil saya buka filenya. Oke, apakah sudah terlihat tampilannya? Terlihat, Bu. Nah, ini Sudah, contohnya. Ibu. Baik, ini contoh kelas 1. Kelas 1 tadi fase apa? Fase A. Oke, berarti kalau benar jawabannya bisa selesai nanti setelah jam 6. Baik, ini modul ajar matematika. Ini contohnya kelas 1. Nah, jangan lupa ditulis nama penyusunnya ya. Nah, selanjutnya ini bentuk-bentuk bangun geometri. Jadi tampilannya lebih indah, lebih eye-catching ya daripada tampilan RPP yang biasa Bapak Ibu guru hebat buat nih. Ini boleh kayak gini. Nah, ini contohnya bagian 1, identitas dan informasi modul ya. Nah, jangan lupa modulnya apa? Mat itu matematika. A itu berarti fase A. ATP itu jadi tadi analisis tujuan pembelajaran. 1 kelas 1, 3 berarti yang nomor 3. Nah, seperti ini. Nama penyusunnya, dari SD mana, kecamatan. Dan ini masih baru ya di 2022. Jenjang sekolahnya SD, fasenya A, selanjutnya ada topiknya sama kata kunci. Nah, ini tadi pengetahuan prasyarat, ada bangun ruang, selanjutnya ada bangun datar. Itu adalah pengetahuan prasyarat sebelum belajar tentang kubus, balok, seperti itu. Nah, alokasi waktu seperti kita buat RPP ya, ditulis berapa jamnya, pertemuan, modanya boleh luring, karena kan sudah alhamdulillah nih COVID mudah-mudahan berlalu ya dari Indonesia. Model Amin. pembelajarannya, amin. Nah, sarana prasarananya Bapak Ibu guru hebat bisa disesuaikan. Boleh ruangan dengan tempat duduk yang disiapkan untuk kelompok seperti itu. Kelompoknya 3 orang, 3 orang. Nah, selanjutnya karakteristik peserta didik nanti boleh nih senang bermain dan bercerita. Jadi kita modelnya playgroup seperti itu ya. Selanjutnya capaian pembelajaran tadi. Pada akhir fase A, peserta didik dapat bangun ruang seperti itu. Kalau dulu di kurikulum 2013 ini namanya KD gitu ya. Nah, tapi di sini karena kurikulum Merdeka, tulisannya adalah capaian pembelajaran. Nah, ini alur tahapan pembelajaran, mengamati bangun datar. Seperti biasa ya, Bapak Ibu guru hebat buat
Nah, bedanya di sini nih. Bedanya di mana? Profil pelajar Pancasila tinggal ditambah bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Mungkin dulu pernah buat juga ya, karakter yang dibangun. Tapi sekarang ditulisnya profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran seperti biasa. Bapak Ibu guru hebat tulis tujuan pembelajaran. Nah, ini pemahaman bermakna. Jadi anak-anak diharapkan bermakna nih, paham. Bangun datar gimana, bangun ruang bagaimana, serta membandingkannya dengan benda sekitar. Kalau pertanyaan pemantik, dulu di kurikulum 2013 namanya persepsi. Kebayang ya? Cuma sekarang beda nama aja. Pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang kubus? Apa yang kamu ketahui tentang segitiga? Seperti biasa ya, bertanya tentang pengetahuan dasar. Ini gambaran modul umum, ini ada namanya rasionalisasi, dijelaskan. Materi ini anak diberi aneka bangun datar dan seterusnya. Urutan materinya, guru memberikan aneka bangun, mengamati lingkungan di sekitar, mengerjakan soal esai. Berarti dia pakai asesmennya soal esai. Nah, di sini juga rencangan asesmennya, asesmen diagnostik. Tadi saya sudah bilang ya, kesiapan peserta didik. Misalnya peserta didiknya perutnya mules. Kelihatan kan ya anak, kalau mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi dulu boleh. Jangan karena menghabiskan materi anak mules atau anaknya sepertinya mau ke kamar mandi, Bapak Ibu cepat kerjakan, itu nggak boleh. Nah, selanjutnya formatif itu individu dan kelompok. Sumatif ini presentasi dan hasil pengamatan. Ingat ya, di sini rencana asesmen. Sama seperti pertanyaan dari Ananda Vera. Jadi kita tadi rencana soal UAS. Tapi ketika ternyata bagus, bisa kita lanjutkan. Nah, di sini ada urutan materi pembelajarannya tadi sudah ya. Nih asesmennya tadi sudah. Jadi kesiapan peserta didik, boleh nih siswa-siswi diberikan bentuk lingkaran, dia sedih atau marah, nak tinggal pilih. Di pelajaran ibu, suasana kamu seperti apa? Kalau lagi sedih, tempel sedih. Kalau senang, tempel senang. Atau cemberut, tulis ditempel icon cemberutnya. Kalau kebanyakan sedih, wah, kenapa kamu sedih? Gitu. Bu, belum sarapan, berarti yuk kita makan bareng. Gitu. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran ya. Ini seperti RPP kan? Ada apa tadi tujuan pembelajaran, kegiatan pendahuluan seperti ini. Biasa ya, Bapak Ibu guru hebat membuka pelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, tanya jawab, apresiasi, dan seterusnya. Kegiatan inti otomatis membagi kelompok, memberikan bangun datarnya, dan ada tanya jawab. Nah, di sini yang paling penting adalah ada analisis dan evaluasi. Peserta didik diarahkan untuk mengerjakan tes formatif, guru menginformasikan adanya remedial dan pengayaan. Nah, ini soal contoh tes formatif ya, warnanya lebih bervariasi. Gambar figura di samping berbentuk apa? Jadi enggak seperti kotak waktu kita dulu SD. Tapi ini gambarnya udah pita, ada jeruk, selanjutnya ada dadu yang indah tampilannya. Jadi anak-anak senang belajar matematika. Nih bangun lemarinya warna pink. Terus bentuk perseginya papan tulis yang indah. Jadi sekarang untuk modul ajarnya boleh berwarna-warni. Karena dunia ini indah karena berwarna-warni. Mejiku hibiniu. Nah itu ya contoh tampilan dari modul ajar yang dulu kita kenal sebagai RPP. Mangga, silakan. Oke, anak-anakku semuanya. Pertanyaannya masih ada? Atau sudah selesai pertanyaannya? Sudah cukup jelas semuanya ya? Halo, dengar suara Ibu enggak? Terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Adakah yang mau bertanya lagi? Ada yang lagi atau selesai? Saya Selesai, sudah Bu. cukup, Bu. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, Ibu mungkin pembelajaran kita ya atau kuliah umum kita sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu yang telah bersedia mengikuti
kampus kami, ada kepentingan kami tentunya Ibu gitu. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kami semuanya, dan tentunya saya mahasiswa kami juga menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu yang cukup luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Jazakallahu khairan katsira Ibu. Mungkin dari kami tidak bisa ngasih apa-apa, hanya banyak ucapkan terima kasih saja Ibu. Terima kasih banyak atas waktu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, saya pun Terima kasih banyak, demikian. Ibu. Terima kasih kepada dari STKIP Rahmania yang memberikan kesempatan pada saya. Salam sehat selalu. Jadi ikan kakap, ikan patin. Paling enak makan di restoran. Mohon maaf Cakep. lahir batin atas segala tindakan. Sama-sama Bu. Ibu. Ya, tetap Sama-sama, Bu. semangat. Sehat Ya, selalu. kami. Makasih Bu Nilis. Iya, Terima kasih sama-sama. teman-teman semuanya. Sukses selalu. Ya Bu ya. Kita akhiri Ya. waktunya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. 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 Terima kasih, Ibu. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lunas ya. Ya kemarin mau tanya. Aku mau buka. Tapi gengsi. Ininya kena air. Hilang pada bak. Sekolah lagi.
Mbak Sugi, udah selesai ya? Udah selesai Udah ya? selesai. Tadi yang tanya ada 3 orang. Setelah itu diselesaikan karena sinyalnya itu hilang-hilangan saya. Oke, terima kasih Mbak Sugi. Ya, sama-sama. Salam sehat selalu ya. Ya, salam sehat selalu juga Mbak Sugi. Kapan kita ketemu lagi nih? Aku kangen sama Mbak Ani juga.